mungkin silahkan Nizar bisa berkenalan dengan teman-teman di sini PKIP UMS gitu. Jadi silahkan bisa dikenalkan diri, kemudian langsung ke materi dan lain sebagainya. Oke, Nizar silahkan, waktu Oke, dipersilahkan. terima kasih ya. Terima kasih Mas Iqbal atau Pak Iqbal ya. Ya, Mas Pak aja Iqbal enggak ya. apa-apa, biar kelihatan Oke, masih muda Mas. lah. Oke, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ya, terdengar, Iya, Nizar. ya. Oke, sinyalnya agak ini ya, Mas. Udah kedengaran lagi ya? Iya, Ya, kedengaran. perkenalkan. Ya, saya Nizar Ferdian. Saat ini saya kerja di RSUP Dr. Karyadi. Ya, saya dulu adik kelasnya Mas Iqbal ya. Adik kelasnya yang jauh nih. Oke. Ya, saya mulai aja ya untuk Oke. Ya, di sini kita akan bahas tentang sebentar. Tentang media promosi kesehatan. Tadi khususnya untuk media cetak ya, Mas Iqbal ya. Media cetak. Jadi di sini media promosi kesehatan itu ada beberapa macam ya. Oh, di sini pengertiannya dulu ya. Sebenarnya media promosi kesehatan itu banyak sekali ya. Untuk secara pengertian dari Noto Atmojo itu sarana untuk menampilkan suatu pesan atau yang ingin disampaikan oleh komunikator ke berbagai media, khususnya biasa media cetak, elektronik, media luar ruang, atau sekarang yang lagi ngetren kan media sosial ya, media online seperti itu. Ini fungsi dari media ini untuk meningkatkan pengetahuan yang nantinya akan merubah perilaku orang yang membaca itu ataupun yang menangkap pesan itu ke arah positif, apalagi di bidang kesehatan seperti itu. Kemudian ada beberapa media cetak, macam media. Maaf. Sebelumnya sebelum adanya media online, cuman ada 3 media saja, yaitu media cetak, kemudian media elektronik, media luar ruangan, kemudian ditambah sekarang media online. Yang akan kita bahas di sini adalah media cetak. Sebenarnya sama ya konsepnya. Secara umum kita untuk membuat media itu kita perlu untuk mendesain atau merancang. Nah, di sini yaitu suatu rancangan itu disebut dengan desain grafis ya. Suatu bentuk komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan gambar atau menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Jadi misal informasi kesehatan, khususnya kita karena berdiri di bidang kesehatan, jadi kita menyampaikan informasi kesehatan itu, kita kemas, kemudian agar pesan itu tersampaikan oleh pembaca. Ini secara singkat saja ya untuk teorinya. Karena desain itu sebenarnya nggak terlalu rumit kalau kita sebenarnya suka ya. Tapi sebagai promkes, kita itu harus bisa memahami apakah media itu atau suatu ya media cetak maupun media video atau dan lainnya itu bisa menyampaikan cara baik untuk pembaca atau penontonnya seperti itu, agar mereka dapat menangkap pesan yang kita sampaikan. Nah, di sini unsur desain grafis sendiri ada beberapa macam. Ada garis, bentuk, gambar, warna, tekstur, cahaya, huruf atau teks, tipografi biasanya kita. Kemudian dari ruang kosong. Yang sering kita lupakan itu adalah ruang kosong. Padahal itu penting. Nah, di sini sebenarnya unsur-unsur ini tidak perlu kita masukkan semua ke dalam suatu desain yang kita buat supaya tidak berkesan berlebihan ya. Jadi kan ada, wah semua harus ada nih, gambar dan lain-lain. Kadang ada yang berpikiran seperti itu. Cuman kita cari apakah ya bisa orang bilang sekarang estetis ya, tapi tetap menyampaikan pesan seperti itu. Kemudian ini ada yang biasa kita pakai di industri atau di
software yang biasa kita pakai di Indonesia ya khususnya, dan kebanyakan industri atau perusahaan pakai ini. Yang dipercetakan juga biasanya pakai ini. Yang biasanya itu kita pakai itu CorelDRAW. Kemudian yang Adobe Photoshop mungkin teman-teman sudah familiar ya, Cuman waktu kuliah saya juga pakai Adobe Photoshop sebenarnya. Cuman setelah belajar CorelDRAW ternyata CorelDRAW ini lebih luas, dan ketika untuk cetak itu lebih bagus menggunakan CorelDRAW. Karena basicnya CorelDRAW itu vektor dan Adobe Photoshop itu bitmap. Vektor itu ketika kita zoom ataupun kita perbesar itu tidak akan pecah karena basicnya vektor. Sedangkan bitmap itu akan pecah. Mungkin teman-teman pernah mencoba untuk ngezoom suatu gambar ya, terus jadinya kotak-kotak. Nah itu pakainya bitmap ya. Kemudian ya, kita langsung saja masuk CorelDRAW-nya. Mungkin teman-teman sudah belajar ya tentang CorelDRAW. Teman-teman pertama bisa buka untuk CorelDRAW yang sekarang saya pakai itu CorelDRAW 17 ya, atau biasanya kita X7 ya. Kalau ini X7 17 di sini sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama yang 14 ataupun yang lebih tinggi, cuman biasanya penambahan yang lebih spesifik. Di sini teman-teman bisa buka untuk new ya. Kemudian iya, di sini teman-teman bisa milih ukuran. Ukuran yang biasanya yang kita pakai kan untuk poster biasanya ada A3, A4, kemudian ada legal letter. Atau teman-teman bisa custom sendiri. Misalnya kita pakai untuk Instagram biasanya ya, dengan ini jenis ini ya, kita pilih sentimeter aja. Oh ya, di sini ada pilihan RGB sama CMYK. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung bedanya apa sih RGB sama CMYK. Itu sebagai dasar. Perbedaannya, RGB itu ini secara fungsi saja ya. Secara fungsi, RGB itu lebih enak untuk ketika kita nikmati untuk di layar monitor. Seperti itu. Jadi, sedangkan CMYK itu kita untuk media untuk kita cetak. Bedanya itu, RGB sama CMYK. Kemudian, oke. Nah, biasanya kita bikin seperti ini untuk Instagram ya. Khusus saya sendiri untuk di RSP Dr. Karyadi biasanya pakai yang sekarang lagi maraknya Instagram ya, karena untuk media online-nya. Kemudian teman-teman bisa amati di sini ada menu yang tadi, new itu ada open. Kalau teman-teman sudah pernah membuat di sini, recent, ada open juga, program nanti bisa seperti biasa ya, seperti di program-program lainnya, ada open, save as, kemudian ada import. Import ini kita bisa istilahnya mengimport gambar yang ada di folder teman-teman semua, milih gambar seperti itu. Misalnya ini logo, kita import saja. Kemudian ada tanda seperti ini ya. Jadi kita drag aja, bebas, nanti akan muncul seperti ini. Atau bisa juga teman-teman bisa langsung tarik saja dari sini. Di drag saja kemudian masuk ke, atau di drag saja langsung masuk ke file yang akan dibuka di lembar kerja yang teman-teman buka, seperti itu. Kemudian di sini ada menu-menu. Basicnya untuk desain sendiri, maaf ya, basic sendiri kita perlu untuk mengetahui tadi yang kita sebutkan bahwa kita perlu untuk penataan ya, proporsi ataupun komposisi warna, kemudian komposisi konten ya. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada
infografis ya, kita bilang infografis. Ini tadi loncat ya, maaf. Tadi ini kita perlu pahami sendiri, untuk desain sendiri beda-beda. Yang kita gunakan itu di sini ada, kita pakai basicnya gambar vektor ya. Gambar vektor. Di situ teman-teman lihat, ketika kita zoom, hebatnya Corel itu tidak akan pecah. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak ruang kosong yang ada. Ini sebenarnya sebagai unsur desain. Kemudian ada pemilihan font. Pemilihan font sangat penting untuk menambah estetis ya, lebih enak untuk dinikmati seperti itu. Bisa tersampaikan apa yang diinginkan. Coba kita ubah font ya. Beda ya. Beda untuk ini masih masuk. Kadang yang kita butuhkan untuk font sendiri tadi ada sebagai unsur desain itu yang orang bilang sebagai satu nuansa ya. Oh, ini desainnya ternyata butuh yang tanpa banyak lekuk ataupun teksnya ya. Maaf, teksnya seperti. Nah, ini simpel juga. Di sini banyak ruang kosong. Cuman terisi. Ada juga yang model seperti ini. Nah, ada dua desain yang teman-teman perlu ketahui, ada prinsip ya, pada prinsipnya. Yang tadi dan yang ini itu beda di konten atau gambar. Yang di sini kita menggunakan foto ya. Foto kalau kita masukkan memang kalau untuk Corel tetap akan pecah karena dia basicnya gambar yang kita ambil dari ini ya, dia basicnya untuk foto sendiri yang ini karena resolusinya rendah jadinya akan pecah. Cuman kalau untuk ukuran media yang dicetak dengan ukuran kecil seperti A4 atau A3 masih aman. Nah, teman-teman yang teman-teman perlu ketahui, di sini kalau basicnya memang dia seperti ini vektor, ketika kita harus kalau bisa sebisa mungkin tetap satu line, satu jalur ya. Misal vektor, gambar vektor semua. Jadi gambar kalau etisnya ya. Jadi tidak ada yang ternyata ada gambar orang asli, foto seperti itu. Kalau baiknya seperti itu. Yang perlu kita perhatikan adalah penataan gambar dan font ya, atau konten tulisan seperti ini. Ini untuk infografis. Untuk infografis sebenarnya cuman infografis, infografis, poster, kemudian media cetak lainnya itu cuman beda di kalau infografis seperti ini, kemudian poster ukurannya seperti ini, ketika kita buat cuman beda di ukuran seperti itu. Ini kita pakai gambar vektor semua ya. Kalau bisa kita untuk di suatu desain itu untuk objek gambarnya itu satu aliran, orang bilang ya, satu aliran bisa kita bilang di sini vektor semua. Jadi kita tidak tambahi untuk ada foto. Dan juga yang teman-teman perlu perhatikan adalah komposisi warna. Contohnya ini ya. Oke. Komposisi warna. Coba kita lihat kalau kita
Ini kita nuansanya memang biru ini ya, biru dongker ya. Biru dongker. Dan perpaduan sama merah marun ya. Sama putih. Coba kita buka dengan misal kita ubah background-nya. Kita ubah background-nya semisal kuning, hijau maaf. Hijau. Atau pink ya. Ya. Ini kesannya sudah beda ya. Sudah nabrak-nabrak untuk warnanya sendiri ya. Kita harus tahu warna-warna mana yang akan disukai mata biasanya. Akan disukai mata. Perpaduan-perpaduan warna. Misal ada juga yang suka dengan warna-warna pastel. Kalau ini cenderung agak pastel ya. Kemudian ada juga yang suka dengan warna-warna yang memang lebih warna-warna dasar seperti merah, biru. Ini cenderung warna-warna yang ada komposisinya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warna-warna yang cocok untuk atau masih satu nuansa ya, untuk kita jadikan desain. Yang penting sekali ketika kita bikin desain, yang tadi maaf kelupaan, yang penting banget itu adalah kita sudah punya konsep duluan, karena judulnya desain grafis, mendesain. Jadi kita sudah punya gambaran atau rancangan apa yang akan kita buat di sini. Ketika bikin leaflet, kita sudah ada pandangan bahwa konten ini akan muat di lahan yang akan kita sediakan seperti itu. Sama juga seperti poster ataupun infografis. Infografis yang kita buat, poster sama leaflet ya, khusus untuk kali ini ya. Tapi prinsipnya sama, yang tadi saya bilang. Kita mengkonsep dulu apa yang ingin kita buat. Baru kita cari gambarnya. Kalau teman-teman sudah ada gambarnya, lebih enak sih. Atau kita bisa cari di internet gambar-gambar yang memang sekiranya free ya. Bukan yang dari Google ya. Kalau biasa kita pakai itu yang masih free itu ada freepik, freepik.com itu free. Cari yang free tapi ya. Itu kan ada free, kemudian ada berbayar, ada juga macam-macam. Di sini teman-teman bisa cari di situ macam-macam gambar yang bisa kita buat sesuai dengan rancangan kita seperti itu. Atau desain kita. Kemudian masuk-masukan, kemudian diisi dengan konten-konten yang ingin disampaikan. Teman-teman bisa, nah prinsipnya untuk leaflet atau infografis atau desain grafis yang kita buat memang harus ada komposisinya. Kalau lebih enak ada komposisinya dengan gambar. Tulisan nggak cuma tulisan doang. Orang lihat tulisan doang akan bosen ya, akan bosen. Kita seperti lihat ya artikel biasanya juga ada ilustrasinya. Jadi ada penggambaran juga untuk lebih memudahkan untuk pembaca itu atau yang sasaran kita, sasaran untuk media ini lebih gampang untuk menangkap informasinya. Untuk teorinya seperti itu ya, untuk konsepnya. Tadi teori-teori untuk warna, komposisi warna. Teman-teman bisa pilih warna-warna yang sekiranya cocok ya. Sama seperti teman-teman mau keluar pakai bajunya. Pakai baju merah, atasnya merah, bawahnya hijau. Itu kan kurang ini ya, kurang fashionnya buruk gitu. Ya enggak sih sebenarnya, itu selera. Cuman kita melihat secara umum, baiknya
atau indahnya ya, bisa indahnya, bagusnya itu seperti apa? Seperti teman-teman milih baju atau warna baju ya, atau warna-warna ruangan atau desain nuansa, itu prinsipnya. Kemudian teman-teman harus tahu desain yang teman-teman buat itu konsepnya seperti apa. Kadang ada, coba kita di sini kan dengan font-font hurufnya tidak berlebihan ya, tidak berlebihan di sini, sederhana, tidak ada lekukan terlalu banyak. Misal kita ganti, oke, kita ganti, maaf. Nah, ini sudah tidak terbaca ya. Sebenarnya tidak terbaca, tidak etis dan tidak terbaca ya, tidak tersampaikan dengan baik. Yang masih terbaca, misal sebenarnya ini masih terbaca. Cuman ketika kita melihat tadi konsepnya untuk ini masih oke sih sebenarnya. Cuman ketika melihat konsep kita dengan konsep ini konsep saya ini tidak terlalu banyak, dengan font tidak terlalu banyak lekukan ataupun yang sederhana. Ini kan sudah beda ya. Dan lebih rapi. Ini fontnya juga, oh ya, dalam satu desain tidak harus diketahui bahwa kita jangan terlalu sampai terlalu menggunakan banyak jenis font. Sama seperti tadi yang gambar, kita tidak menggunakan banyak jenis gambar. Misal kartun yang ada outline-nya misalnya dicampur dengan vektor, dicampur dengan foto asli seperti itu. Itu mungkin akan mengurangi nilai etis dari suatu media ya. Campur-campur soalnya. Kemudian untuk apa lagi ya? Nah, seperti ini kan tidak jadi kan garis-garis ya, langsung satu informasi dan informasi. Teman-teman sudah punya bayangan info atau gambar dan konten yang ingin disampaikan dimasukkan ke sini, ke media yang teman-teman kerjakan. Oh, jadinya akan sudah ada bayangan jadinya seperti ini, seperti itu. Tinggal teman-teman bisa otak-atik sendiri. Kemudian kita mulai tadi ya. Tadi sudah sedikit saya jelaskan ya. Maaf, ini kok. Sedikit tentang teknisnya ya. Secara teknis, tadi untuk buka file baru, new, kemudian biasanya kita pakai untuk poster ya. Poster. Kita gunakan rectangle tool dulu. Itu untuk kita buat dasarannya. Ini lebih menggampangkan kita. Sebenarnya nggak ada bedanya ketika nggak terlalu ada bedanya. Karena sudah ada dasarnya ini. Tapi kembali lagi ketika kita nanti ada ininya sendiri ya, ada bidangnya sendiri kan lebih enak ya. Ini perhatikan teman-teman, ini kan untuk di bidang lahannya kita sudah ada ukuran A4 ya dengan ukuran 210 atau 21 cm dan 29,7 ya cm. Di sini teman-teman bisa berubah ya. Kemudian 2,7 ubah. Nah, kadang kita untuk
memindahkan ke lahan yang kita sudah sediakan kadang tidak ini ya, tidak jadi di tengah gitu ya, karena ada agak minggir, nggak pas gitu ya. Kita bisa tombol pencet untuk center menggunakan P ya. Menggunakan P dia akan pindah sendiri. Ini yang saya akan jelaskan untuk teknik-teknik dasarnya, ada pilihan menu. Kemudian teman-teman bisa import file yang teman-teman pengen. Tadi import. Misal ini. Oke. Kemudian import lagi. Teman-teman bisa atur untuk ukurannya. Bisa langsung di drag seperti ini. Seperti biasanya ya. Sesuai ukuran yang teman-teman pengen. Kalau untuk logo sendiri biasanya pada dasarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Ya contohnya seperti ini. Itu untuk import. Kemudian pengelolaan tadi background-nya ya. Pengelolaan background itu kita tadi sudah maaf tadi loncat-loncat. Ini masih kosong. Jadi kita isi masih kosong warnanya ya, tidak berwarna ya. Tidak berwarna. Ketika kita mau mengganti warna atau menambahkan warna, yaitu menggunakan yang tabel warna di samping ini. Ini warna-warna yang biasa kita pakai bakal akan keluar di sini ya. Ada warna-warna, ada warna dasar, banyak kan warna dasar ini, dan biru, hijau, kuning. Ketika teman-teman pengen warna lain nih, ataupun warna lain, kita pakai di sini ada, ini kelihatan ya. Di sini ada namanya apa ini? Interactive tool ya. Kita bisa ganti warnanya, fill. Kita klik 2 kali aja. Edit fill maksudnya. Itu kita bisa milih. Atau kalau ada teman-teman ada referensi warna, bisa cari di Google, itu ada referensi warnanya. Bisa atur sendiri warnanya pengen seperti apa. Kalau ada referensi warna biasa di Google tuh ini kita ubah, ada angka-angkanya ya, ada ya, bisa berdasarkan ini, ganti ini juga bisa. Misal kita ganti biru. Oh ternyata kok solid warnanya warna solid ya. Warna solid di sini warna solid. Kita bisa ubah juga untuk warnanya menggunakan untuk supaya warna itu tidak cuman solid. Kalau teman-teman pengen ada warna gradasi ya seperti itu. Kita di sebelah kiri ini ada interactive fill tool. Nah, kemudian ada fontaine fill. Ada pilihan fontaine fill. Di sini ada vector pattern fill atau bitmap. Nah, kita gunakan fontaine fill untuk tercipta gradasi warna. Nah, seperti ini. Teman bisa atur untuk gradasinya kemana arahnya seperti itu. Bisa ke sini, ke atas ya. Misal seperti itu. Ataupun teman bisa atur warnanya. Ini kan putih ya, yang sini biru. Kita ganti warnanya. Kok keluar sih? Mungkin biru agak ketuaan. Merah juga bisa. Cuman warnanya akan menyimpang ya. Kita harus tahu warna-warna yang mungkin akan cocok untuk jadi gradasi seperti itu. Nah, di sini sudah ada tadi logo yang kita masukkan. Warnanya sudah kita gradasi ya. Di sini ada untuk teks. Untuk
kita mau memberikan konten tulisan, kita menggunakan text tool. Itu teman-teman bisa ada pilihan. Kita buat ketika bikin paragraf, kita bisa drag saja ketika masukkan. Seperti itu. Atau teman-teman bisa langsung klik saja. Seperti ini, tinggal kita sesuaikan dengan background-nya biar tulisan itu akan terbaca. Di sini gelap ya, background-nya ini gelap. Dan kita tulisannya masih gelap. Kita gunakan. Kita ganti saja tulisannya dengan klik yang tabel warna di sebelah kanan ini. Kita atur. Seperti di menu-menu yang ada di Microsoft Word juga, ada center untuk tulisannya. Atau teman-teman bisa ubah ukuran fontnya. Bisa dengan drag seperti ini atau memilih di sini, seperti itu. Atau teman-teman untuk pemilihan bisa mengubah salah satu yang ada di dalam font ini. Jadi tidak sama dengan ukuran font lainnya yang ada di bawahnya, tapi masih dalam satu kesatuan. Kita loncat. Oke. Kita bisa masukkan untuk gambar yang tadi seperti kita ini bikin poster ya, coba bikin poster. Kita bisa drag di sini, maaf. Oke, maaf. Di sini sebenarnya sama yang tadi kita pakai. Gambarnya aslinya seperti ini ya. Asli gambarnya, maaf, saya ulang lagi. Gambarnya yang kita download ataupun kita ambil dari tadi website-website yang memang free, kita ambil saja. Kita ambil, maaf. Ini umpamanya seperti itu ya. Jadi kita ambil dari downloadan yang kita sudah pakai tadi dengan teknik import itu tadi, atau ngedrag teman-teman drag dari folder yang tadi tempat downloadnya, kemudian kita drag sampai di lembar kerja kita. Sudah muncul gambar seperti ini. Kemudian mungkin susah ya untuk istilahnya kalau Jawa ini ngepaske ya dengan media yang ada di sini, atau kita harus crop ke bidang halaman yang ingin kita pakai untuk media ini. Lebih mudahnya untuk teman-teman yang pusing kalau di situ ya, kita pakai untuk power clip ya, dengan teknik power clip itu objek, kemudian power clip, place inside frame. Seperti ini. Jadi tadi file yang gambar yang tadi kita masukkan dan power clip
Kita masukkan ke sini. Terus gimana caranya untuk kita ngeditnya ya? Untuk memposisikan gambar yang tadi kita pakai. Maaf. Kita edit power clip saja. Klik kanan di bidang ini yang tadi kita masukkan gambar. Ya, di sini. Kita atur saja keukurannya, misal konsepnya. Oke, jadinya seperti ini. Kok warna ungunya hilang? Iya, warna ungunya hilang akan karena ketimpa dengan file gambar ini. Beda kalau seperti ini ya. Warnanya masih ada. Seperti itu. Seperti ini. Ini aman karena dia sudah untuk background-nya sendiri dengan gambar yang bagus dan komposisi yang bagus. Tinggal kita memposisikan gambarnya ini. Coba kita kalau posisikan seperti ini. Kurang agak bagus ya. Karena terpotongnya tidak pas seperti itu. Jadi kita harus memposisikan gambar itu lebih, jadinya proporsi desain itu kena ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan apa? Tadi yang misal ada konten yang sudah ada, tinggal kopas misalnya dari Word, manfaat lari misalnya. Manfaat lari. Teman-teman bisa atur ya, bisa atur manfaat olahraga lari. Bisa atur untuk fontnya, ataupun tulisan yang misal judul. Ini kan lebih enak kalau misalnya kita buat seperti ini. Misalnya seperti itu. Atau warna-warna kita bisa ganti warna dengan warna terang yang masih kelihatan ya. Kalau seperti ini tidak enak di mata ya, dan tidak terlalu terbaca. Tidak terlalu terbaca. Jadi kita cari warna-warna yang memang kontras dengan warna background. Kalau warna background-nya gelap, kita cari yang terang. Bisa kita akali sebenarnya dengan kita kasih outline ya. Kita kasih outline di menu ini, menu outline pen yang tadi sebelah edit fill. Kita isi ketebalannya berapa. Misal kita isi dengan warna putih yang memang sudah kontras ya. Kita atur saja. Beyond fill, scale with object. Seperti ini. Jadi lebih kelihatan. Cuman lebih enaknya memang untuk font tulisan yang di atas background yang gelap, memang warna-warna yang cerah atau sebaliknya. Seperti ini. Atau teman-teman bisa menambahkan shadow untuk memberikan kesan yang ini ya. Kesan lebih kelihatan. Menguatkan tulisan itu biar lebih kelihatan. Ada shadow-nya sedikit ya. Secara konsep seperti itu. Jadi prinsipnya tinggal nanti ini kita masukkan cara lebih enaknya seperti apa kontennya. Mau dijejer ke atas bawah ataupun ditata seperti yang saya buat tadi. Itu karena konteksnya memang tidak terlalu banyak. Oke.
Tidak terlalu banyak konten ya. Oh ya, konten berlebihan itu biasanya juga dihindari karena orang akan membaca suatu poster. Poster itu bisa kita bilang ya beda ya, poster untuk poster karya ilmiah dulu itu ada poster, kemudian ada poster untuk edukasi seperti yang kita di bidang promosi kesehatan. Orang itu mau melihat dan tidak terlalu pusing untuk melihat konten kita, konten yang ada di media. Seperti ini. Cara garis besar seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya bingung apa lagi. Oke, teman-teman silakan. Ada yang mau tanya-tanya? Atau kurang jelas sebenarnya? Oke. Jadi mungkin beberapa emang sesuatu yang baru ya. Jadi harapan saya jadi apa ya, teman-teman mau tidak mau sebagai calon SKM yang berkompeten di Promkes bisa paling tidak paham tentang konsep-konsep dasar. Iya, konsep desain. Oke. Oh ya teman-teman, saya menambahkan sedikit manfaat untuk kita bisa desain itu sebenarnya lebih sangat membantu ya. Kalau utamanya konsep desain, karena untuk teman-teman, misal kita sudah jadi promotor kesehatan, kita pakai untuk tenaga kesehatan, tenaga desain orang lain, pihak ketiga misalnya, kita harus tahu konsepnya mau seperti apa, yang bisa istilahnya bisa dimasukkan dengan konten-konten kita. Karena yang paham tentang kontennya itu kita gitu loh. Apa yang mau dimasukkan ke media itu ya kita harus tahu. Dan kita harus tahu bagaimana, oh itu bagus apa enggak, kemudian itu bisa ditangkap sama sasaran kita apa enggak, seperti itu. Misalnya kita bikin leaflet ataupun poster, sasaran kita orang tua. Memang secara konsep ataupun secara desain bagus, ternyata pihak ketiga itu tulisannya membuat font tulisan itu kecil, misalnya seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan sasaran juga. Jadi nggak semena-mena memang karena desainnya bagus, tapi ya kita harus juga tahu fungsi poster itu atau fungsi media itu untuk apa gitu loh, untuk menyampaikan pesan kan. Nah itu perlu kita pahami. Jadi nggak asal bagus, cuman kita harus tahu pesan itu bakal tersampaikan atau tidak, seperti itu. Mungkin cukup itu. Sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Makasih, Nizar. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau mau ada yang diskusi. Oke. Santai aja ya Pak. Iya Mas Iqbal ya. Santai. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Nizar, ini saya off-kan dulu ya. Nanti. Silakan yang mau tanya. Maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam soalnya layarnya error Pak. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Jadi saya mau tanya, tadi kan udah dijelasin yang tentang unsur desain grafis ya kalau nggak salah. Itu kan ada ruang kosong. Nah, itu yang dimaksud ruang kosong itu gimana ya Pak? Soalnya saya itu punya rekan yang dia itu ya punya interest ke desain grafis. Nah, kadang tuh minta saran ke saya gitu, ini udah bagus belum ya gitu. Tapi menurut dia itu kayak masih kurang bagus terus soalnya masih ada ruang kosong di situ. Nah, ruang kosong itu maksudnya gimana gitu? Kayak menurut saya sebagai orang awam yang belum terlalu paham itu udah bagus gitu, tapi kok menurut dia enggak ini masih ruang kosongnya masih ada gitu. Nah, itu gimana ya Pak kalau dijelasin? Oke, ya Sita. Nizar, ini ada satu lagi yang mau tanya sekalian aja Mas. Oke, Lutfi tadi udah chat. Silakan Lutfi. Iya, Pak, saya mau tanya, kalau untuk cari desain vektor itu kan biasanya dari Freepik atau dari mana lah yang gratis kayak gitu kan. Nah, saya mau tanya kalau misalnya biar serupa itu kayak gimana ya? Soalnya kan di Freepik tuh banyak gitu loh, dan itu tuh kadang susah nyari yang satu tipe kayak tadi misalnya contohnya di desainnya
Bapak Nizar sendiri kan yang apa namanya, banyak vektor orangnya itu kan orangnya serupa gitu ya. Nah itu kan biasanya agak susah, apa itu dari Pak Nizar sendiri tuh bikin animasinya sendiri, apa memang sudah apa nyari di gratis di Freepik itu atau bagaimana? Karena saya biasanya kalau nyari itu jarang nemu yang ini, yang mirip, yang serupa kayak gitu. Pasti beda-beda kayak gitu. Itu sih. Oke, makasih Lutfi. Oke. Ya, silakan Nizar dari yang pertama tadi Asita tentang itu ya ruang kosong itu ya. Kemudian yang Lutfi tentang vektor itu di Freepik atau bagaimana? Silakan Nizar. Oke, sebentar Mas. Cari. Kalau yang lain mau tanya silahkan ya. Oh, Jadi iya. sharing-sharing aja, disiapin pertanyaannya. Oke, sebentar. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya. Kelihatan ini ya. Oke, kelihatan. Untuk saya lagi browsing kelihatan ya. Iya, ya. Oh, oke. Jadi ya seperti ini. Sebenarnya ruang kosong itu jadi bagian dari desain karena misal contohnya agak ini ya. Karena cari yang di ruang kosong. Jadi ruang kosong itu sebenarnya bagian dari desain karena dalam kita buat desain itu kan kalau terlalu full juga akan susah ya. Pesan yang disampaikan itu kadang tidak mengena atau terlalu atau media ataupun gambar yang terlalu padat itu kan agak pusing ya. Istilahnya pengen ada apa ya penjelasannya, ada ada bagian memang yang menenangkan, tidak kalau dalam suatu gambar itu apa bilangnya ya, tidak terlalu penuh gitu ya, tidak terlalu penuh. Sebentar saya cari contohnya ya, saya bingung. Contohnya itu oke. Dalam artian sebentar. Agak lama ya. Oke, saya jawab yang tadi ini dulu ya. Maksudnya kedua ya, maaf. Saya masih penyampaiannya masih agak bingung untuk ruang kosong sendiri. Untuk saya cari untuk saya cari untuk ilustrasi atau gambar yang ada di itu menggunakan Freepik. Itu khususnya misal corona. Jadi ada tipe-tipe gambar yang biasa saya pakai itu modelnya tanpa outline ya. Kan beda nih. Ada yang tadi kita gunakan seperti ini. Ini tidak ada outline-nya ya. Oke, koneksinya. Ini tanpa outline ya. Ini tanpa outline. Seperti ini tanpa outline. Outline itu apa? Kita lihat seperti ini. Di sini kan ada garisnya ini ya. Garis hitam. Nah, ini kan sudah beda jenisnya sama tadi yang gambar yang kita cari di Freepik. Sebenarnya di Freepik juga ada yang misal ada outline-nya ya. Nah, di sini Freepik itu kebanyakan sama. Kebanyakan ya, cuman cari-cari yang memang tidak ada outline, satu jenis. Kalau ini sama ini sudah beda, cuman masih oke lah, masih oke bisa kita pakai. Cuman kita tinggal edit aja. Nah, seperti ini kan ada outline-nya. Ini ada outline-nya. Sudah beda jenis sama yang tadi.
Sebenarnya di FreePic ini jadi promosi ya. Sebenarnya banyak saya pakai di FreePic itu karena banyak yang free. Tapi bukan untuk komersil ya. Untuk edukasi masih oke lah maksudnya. Ini downloadnya juga gampang sih. Kita pakai tinggal download, nanti akan ada downloadan itu RAR ya modelnya. Kita bisa buka di situ, ada JPEG-nya, ada EPS-nya. Yang model format EPS. Teman-teman juga bisa, sebenarnya ada website lain yang bisa kita pakai free. Cuma kebanyakan mungkin menyesuaikan dengan teman-teman sendiri. Ada jenis gambar itu pengennya seperti apa. Karena nggak semua desain, nggak semua website itu menampilkan yang kita pengen sih. Seperti kita cari di FreePic ternyata nggak ada gitu. Kita cari yang masih sejenis dengan gambar yang kita ambil seperti itu. Misal tadi manfaat olahraga lari. Itu ternyata salah satu akan kita tambahi poin-poin yang tadi itu dengan gambar misalnya. Mungkin tadi yang poin maaf. Misal poin memperlambat penuaan, kita mau cari gambar yang wajah misalnya, kita cari yang ternyata di FreePic ada, kemudian yang tentang untuk menurunkan berat badan itu misal gambar misal gambar timbangan ternyata nggak ada, kita cari di tempat lain seperti itu. Tapi yang masih sejenis, misal vektor semua, lebih baik seperti itu. Cuman kalau teman-teman mau nyari yang foto di sini juga bisa, misalnya foto orang. Cuman kebanyakan di sini ini ya, ada pilihannya free, vektor, bisa cari foto yang model foto untuk formatnya. Ya seperti ini, bukan kartun, bukan vektor, teman bisa download. Ini semua, jadi kalau foto semua, foto orang semua. Itu cukup menjawab untuk yang sumber dari gambar ya, sumber gambar atau sumber ilustrasi yang saya pakai. Kemudian seperti, ini, maaf. Ini kita bisa lihat ya, kelihatan ya Mas Iqbal ya? Ya, kelihatan. Ya, di sini kita di sini banyak konten yang ingin kita sampaikan ya. Ini menjaga kesehatan gigi, kita sampai bawah. Ini kan banyak terlalu full ya menurut saya. Jadi teman-teman bisa menangkap ataupun bisa membedakan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi masyarakat itu tertarik duluan. Apa yang kita poster itu tidak, kalau sudah kita melihat sudah terlalu penuh seperti ini kan kita kadang malas ya. Terlalu penuh itu sebenarnya kita butuh ruang kosong di sini. Sebenarnya ada beberapa ruang kosong. Cuman space-nya juga kurang ini ya. Kita bisa indahnya atau enggaknya, etisnya atau enggaknya. Beda sama ini ya. Ini banyak ruang kosong. Cuman bagus. Selain dari sisi warna, dia penataan ataupun ruang kosong di sini adalah jadi salah satu penentu proporsi ya, objeknya yang kita akan tonjolkan. Coba misalnya di sini ada gigi, masih banyak ruang kosong yang akan. Coba kalau kita misalnya kita isi dengan tulisan kan kurang oke ya. Jadi ruang kosong itu kita perlukan supaya jadi maaf.
Kemudian kita lanjutkan contohnya. Jadi kembali lagi, yang pengen teman-teman bikin itu posternya, misal poster memang yang simple ataupun yang banyak kontennya. Cuman konten itu jangan terlalu banyak, seperti yang tadi. Jangan terlalu, walaupun banyak seperti ini, walaupun banyak kita atur sedemikian rupa, tapi tetap kaidah untuk kita tujuannya itu poster ini untuk apa? Untuk penyampaian informasi. Informasinya untuk siapa gitu kan? Karena kalau tulisan terlalu kecil juga yang akan membaca kan akan sangat sulit ya. Ini banyak konten yang dimasukkan. Oke, desainnya juga oke. Cuman kalau untuk secara untuk masyarakat umum kan mungkin terlalu kecil ya. Mungkin terlalu kecil. Oke, kalau yang muda-muda mah kebaca semua. Cuman balik lagi kita sasarannya siapa sih? Ini kontennya banyak, desainnya bagus. Seperti ini. Dia konsepnya sudah buat duluan. Seperti ini matahari ya, terus ini ada bumi mungkin ya. Jadi tetap kelihatan. Secara besar itu konsepnya dia apa? Banyak poster-poster seperti poster yang biasa kita lihat dari Kemenkes. Dari Kemenkes itu posternya biasanya kartun ya. Biasanya kartun. Seperti contohnya, maaf. Oke. Ini kelihatan Mas Iqbal. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Di sini ya. Duh, susah ya. Di sini pesan yang disampaikan banyak. Cuman masih banyak. Memang ada perlunya ketika kita melihat bikin poster itu tidak harus banyak ruang kosong juga ada. Cuman ruang kosong itu tetap diperlukan seperti ini. Terlalu dipepetkan juga nggak etis ya. Masih banyak ruang kosong sebenarnya jarakan ini. Jadi kita melihat sebagai desain itu sebagai media yang ingin disampaikan itu jelas nggak sih gitu. Nah ini ada juga, maaf. Ini masih banyak ruang kosong. Ini poster ini ya, maaf ini saya ambil dari ini ya dari Unesa kan. Ini poster event kompetisi video kreatif. Dia banyak ruang kosong yang masih tidak, yang saya maksud ruang kosong itu bisa tanpa tulisan ataupun bisa tanpa gambar ya. Dia sudah isi dengan pattern pola yang terkait kamera di sini ya. Dia mengisi ruang itu sama dengan gambar-gambar kecil seperti ini. Ini tema nuansanya pakai pastel ya, warna-warna pastel. Warna pastel masih oke ketika teman-teman bisa mengaplikasikan dengan warna lain mungkin yang masih senada, masih jalan lah. Tapi ingat ketika kita bikin, kadang warna yang kita bikin untuk infografis atau untuk poster ataupun leaflet, poster maupun infografis kemudian kita untuk kita jadikan seperti leaflet ataupun baliho ataupun banner itu kadang tidak cocok. Jadi kita cocokan atau konsep kita itu untuk apa dulu? Misal untuk X-banner sama nanti akan sama infografis mungkin ada warna-warna yang cocok. Jadi untuk X-banner bisa, untuk infografis bisa, atau untuk poster bisa. Tapi ada kalanya juga tidak cocok. Mungkin kalau yang media luar ruangan tadi baliho, spanduk dan
lain-lain seringnya kita butuh warna cerah ya. Warna-warna yang memang untuk orang itu akan bisa melihat langsung ataupun jadi point of interest-nya ketika orang lewat. Oh ini apa gitu, jadi kelihatan langsung. Beda sama infografis. Ada kalanya berbeda maksudnya. Seperti itu. Apakah cukup menjawab ya? Oke, Nizar, Oke. saya bantu tambahan ya. Jadi Oke. tadi yang Asita kaitannya dengan ruang kosong gitu ya. Iya. Ruang kosong itu bahasa anak sekarang itu kadang diplesetin jadi untuk kaitannya hati lah, baper lah gitu. Oke. Oke, jadi ini saya ada beberapa contoh. Iya. Saya nyari nggak ketemu. Oke. Jadi ada beberapa contoh di sini. Saya kan bidangnya di HIV/AIDS ya. Jadi iya. Ini ada beberapa. Jadi memang ketika poster itu adalah tujuannya untuk biar kalau ada informasi itu langsung fokus. Jadi kalau terlalu banyak konten tadi yang disampaikan Nizar, kalau ada banyak konten, jadi mungkin akhirnya bias informasinya sebetulnya mau apa. Nah, ini saya ada beberapa contoh ya. Jadi kaitannya HIV/AIDS ini ya memang tetap ada ruang-ruang kosong sehingga orang fokusnya pada misalkan tentang informasi di sini ya. Iya, betul. Ini adalah untuk kelompok resiko LSL atau men sex men. Jadi untuk gay. Jadi fokusnya memang banyak ruang kosong di situ. Nah, oke, ada satu lagi nih untuk jadi fokusnya kalau tadi ya yang disampaikan Nizar memang sudah betul. Jadi fokusnya kalau misalkan menggunakan kalau vektor semua atau gambar-gambar semua, kalau memang foto pakai foto semua sehingga jauh lebih rapi, lebih mudah tadi informasinya mudah diterima seperti itu. Menggunakan konten-konten warna dan lain sebagainya pun juga ya seperlunya, artinya disesuaikan. Ini masih masuk warna-warna seperti ini. Kemudian dengan model yang menyesuaikan dengan konten yang disampaikan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Artinya teman-teman sekalian kalau poster itu memang bagaimana ya tidak terlalu banyak konten, makanya tadi ada sampaikan Nizar, salah satunya ada ruang kosong itu adalah masuk dalam bagian dari desain. Nah sekarang silakan, masih ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan poster, maksudnya dengan teknis di Corelnya atau seperti apa, silakan. Kalau ada yang masih ada pertanyaan, atau kalau enggak saya yang tanya, Nizar, ini kalau misalkan kita pengen bikin sebuah poster atau leaflet atau desain apapun itu, kadang kan kalau bawaan dari komputer atau laptop standar itu kan font itu tidak cukup banyak. Nah itu, itu gimana? Maksudnya kita carinya ada web tertentu kah atau gimana? Karena kan kita juga tidak punya tahu, misalkan font ini bagus tapi nggak tahu namanya kayak gitu. Oh iya, gini. Nah, silakan. Jadi bentar. Biasanya saya carinya sih di web namanya ini kelihatan ya. Kita biasa pakai itu di Davon ya. Sebenarnya ada banyak web yang bisa kita pakai ya. Davon yang kita pakai. Yang biasa saya pakai Davon sebenarnya. Tapi kembali lagi nanti untuk pemilihannya, teman-teman bisa cari yang sesuai dengan media yang pengen teman bikin konsepnya. Kita bisa cari di sini, ada beberapa temanya. Ini kelihatan ya Mas Iqbal ya. Ini kemudian misal ya ini kan ini kartun ya, fancy. Kita cari misal Hero Crafter. Ada banyak font yang bisa teman-teman cari di sini. Sebenarnya banyak website teman biasanya saya pakai ini sih. Misal seperti ini. Kemudian kita download. Gampang sebenarnya, banyak yang bisa kita pakai. Oke. Seperti itu. Jadi tinggal install aja nanti sih.
Jadi kalau saran saya untuk teman-teman di folder itu kita folderkan sendiri untuk font sendiri. Jadi kita apa yang kita download fontnya kita sendirikan biar carinya lebih gampang ya. Jadi nggak semrawut, kembali lagi balik ke ini penataan file. Jadi kita satukan jadi satu folder untuk font sendiri. Kemudian kan modelnya ini rar ya, tinggal kita ekstrak aja, kemudian kita install. Nanti akan langsung keluar di software atau aplikasi, misal bisa di Word, di Corel ataupun macam-macam sih langsung seperti itu. Oke. Artinya Jadi kita bisa punya banyak bank font ya. Seperti ini. Jadi ini yang saya pakai ini fontnya saya download ya dari Davon. Jadi kita bisa menyesuaikan yang kita pengen tuh fontnya pengen seperti apa gitu. Sudah ada teman-teman pasti kalau sudah mau bikin sesuatu kan pasti ada bayangan dulu ya. Jadi bayangannya fontnya karakternya seperti ini nih. Kita cari aja. Kita tinggal kita masukkan, kita atur. Nah, kita tinggal mainkan konsepnya. Sebenarnya itu gambarnya seperti ini. Ini gambarnya, ya. Coba saya gambarnya aslinya nggak seperti ini. Ditarik aja. Tadi yang ini kan saya download dari ini ya. Saya download dari FreePic ya. Kita tinggal ini kelihatan nggak sih Mas ininya? oh belum ya, masih Oh belum ya? berhubung. Oh bentar. Oh. Ini ya udah kelihatan ya. Oke. Udah. Nah ini ketika saya buka untuk RAR-nya, untuk ini kan ada file-file yang .ips ini bisa kita edit. IPS file kita bisa edit. Ini ada JPEG juga sudah berbentuk. Cuman yang kita bisa dalam bentuk vektor. Ini kan gambarnya sudah jadi ya. Ini kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Oke. Oke. Ini kita tarik aja yang IPS ini ke Corel Draw ke softwarenya. Kemudian ada pilihan. Ini kelihatan Mas? Ya, kelihatan. Oke, di sini ada import EPS, kita import text as curve ya. Kita oke aja. Nanti keluar seperti ini. Aslinya seperti ini. Nah, kita tentukan biar ini karena lebih gampang waktu itu saya satukan sama jenis jenis warnanya sama satu nuansanya sama dengan objek yang saya pilih untuk jadi cover ini. Misal seperti ini kan dia basicnya vektor ya. Kita download sudah dia basicnya vektor basisnya. Tinggal kita ungroup objek. Kita bisa tarik ini mungkin rambutnya saja. Kemudian ininya sendiri. Misal kita mau hilangi background-nya ini. Atau tulisan desain FreePic ini kita bisa hilangi. Seperti itu. Oke. Sama aja kayak Davon tadi kita bisa pakai. Kita install dulu tinggal pakai aja seperti itu. Sebenarnya banyak pilihan gratis di internet sih sebenarnya. Iya, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan untuk tadi kaitannya Mungkin atau kurang jelas ya. nggak apa-apa. Sekitar tentang pembuatan poster maupun leaflet. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman. Saya Pak mau bertanya. Oke, Sukma silakan. Untuk poster kan biasanya ukurannya tergantung kebutuhan. Nah, tapi kalau untuk leaflet itu biasanya kita pakai ukuran yang berapa? Terus bagi biar 3 sisi gitu loh, Pak. Oh ya. Oke, silakan Izar. Oke. Ini poster itu biasanya kita pakai itu A4 ya. A4
Oh ini saya coba yang di file baru aja. Kita A4 ini sudah ada A4 ya. Biasanya saya bagi itu pakai tabel yang sudah tersedia di sini. Itu kita masih dalam menu yang sama dengan teks. Kita pilih tabel aja. Kita sesuaikan. Oh oke, maaf. Kita atur. Di sini kan ada kolom di atas ini. Ini kita menentukan untuk kolom sama barisnya. Kita kolomnya kita ganti 3, kemudian barisnya 1. Nah, seperti ini. Ini ukurannya kan belum pas ya sama A4 ya. A4 itu berapa sih? 29,7 sama 21 ya. Kita pas. Kembali lagi tadi, tinggal kita klik P aja supaya tengah. Seperti itu. Kemudian, atau bisa kita, setelah seperti ini kan sudah ada sama sisi ya, tiga-tiganya ini. Bisa kita tarik ya, untuk pembatas seperti ini. Itu kita tarik dari sini. Untuk yang sisi vertikal ya, garis vertikal. Misal seperti ini. Ataupun kita mau kita akan atur untuk garis tepi ya, seperti ini garis tepi. Maaf. Garis tepi supaya tidak teks-teks yang kita tampilkan itu tidak keluar. Jadi kita kasih kita kasih garis tepi. Jadi sebagai patokan kita. Jangan sampai keluar ini biar kita rapi dan perlu ingat poster infografis atau apa jangan sampai teks yang kita masukkan itu terlalu mepet seperti ini. Selain bagus atau enggaknya, cuman kita menghindari ketika misal leaflet seperti ini, ketika dipotong itu enggak merubah konteks atau tulisan yang kita pakai gitu. Yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Misal terlalu mepet sini, ternyata dari percetakan ataupun dari kita sendiri mau nyetak leafletnya kadang kepotong gitu ya. Itu menghindari seperti itu juga sih. Cuman dari segi etisnya ya memang kembali lagi ke rapi atau enggaknya itu ya. Kemudian tadi maaf. Nah, ini sudah tinggal tadi ya. Tinggal seperti ini aja untuk membagi bidang untuk jadi 3 ya. Dan banyak ketika kita bikin leaflet yang kita sering lupa, kita harus tahu halaman 1, halaman 2. Ini halaman, kan kita harus tahu lipatnya leaflet itu seperti apa, seperti itu. Harus tahu. Jadi ini halaman covernya, kemudian halaman 1-nya di sini, kemudian halaman 2, halaman 3. Di sini kontennya masih ke bawah ya, masih ke bawah, kemudian ya sama sebenarnya, ini sudah beda konteks sama ini, maksudnya bab ya, adaptasi kebiasaan baru itu apa, kemudian bagaimana COVID itu apa, kemudian bagaimana COVID menyebar, kemudian ada perilaku sehat, adaptasi kebiasaan baru, ini banyak isinya, banyak kontennya. Jadi kita kasih warna yang beda, supaya membedakan per babnya, istilahnya seperti itu. Ini sudah beda lagi ya. Nah, kalau tadi kita buat untuk teks semua kan, nah kita, misalnya ini teks semua, rajin cuci tangan, selalu pakai masker, istilahnya membosankan kan. Jadi kita perlu adanya gambar untuk menambah, istilahnya, untuk sasaran kita atau orang itu bisa lebih cepat menangkap ataupun lebih cepat menangkap pesan kita gitu loh. Rutin bersihkan, oh gambarnya yang seperti ini jadi gampang gitu. Selain itu bisa membuat leaflet ini atau media yang kita buat itu tidak membosankan seperti itu. Lebih bagus juga jadinya.
Oh, gambarnya kita bikin kreasi lain mungkin seperti ini. Ketika beraktivitas di luar rumah atau bekerja, bawa perlengkapan seperti ini. Jadi kita bikin seininya kita gitu. Seperti itu. Jadi ketambahan ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke. Ada yang mau tanya lagi silakan. Manfaatkan waktunya. Jadi teman-teman bisa punya gambaran lebih tentang pembuatan poster maupun leaflet ini. Jadi memang salah satunya ya kita mau tidak mau harus dituntut bisa kreatif gitu. Jadi boleh melihat referensi yang ada di Google dan sebagainya, tapi sebisa mungkin kita bisa berkreasi sendiri. Jadi tadi yang udah disampaikan Nizar ya, kalau yang saya simak dalam arti saya catat itu ya, yang paling penting yang pertama teman-teman harus konsep dulu. Jadi misalkan teman-teman mau membuat poster tentang satu topik kesehatan tertentu, kemudian teman-teman udah bayangin dulu apa ya mau tak sampaikan di lewat poster atau leaflet ini. Kemudian teman-teman bayangin, oh seperti ini konsepnya. Kemudian ya itu tadi, kemudian cari beberapa fitur atau tambahan, entah itu gambar ilustrasi, entah itu tentang warna dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan. Jadi tadi konsepnya ada main di warna, main di desain, dalam arti gambar, main di tulisan, font dan lain sebagainya. Nah itu juga salah satunya emang faktor yang cukup penting kayak gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi dulu? Silakan, masih ada waktu kalau mau ditanyakan. Ini Nizar ini cukup sibuk di Enggak juga. di Karyadi sibuk desain-desain. Jadi kalau teman-teman lihat Instagramnya RSUP Karyadi tentang infografis, desain-desain itu salah satunya atau bahkan mungkin semuanya ya Nizar ya. Kalau yang edukasi kebanyakan ya. Ya, edukasi, tema edukasi itu karyanya Nizar. Jadi yang mengisi konten di Instagramnya Karyadi itu ya ini saya hadirkan di tengah teman-teman untuk sharing belajar bareng kayak gitu. Kalau teman-teman teman-teman sekarang kan pasti lebih mengenal dengan etis atau enggaknya ya, maksudnya estetis maksudnya, estetis atau enggaknya. Jadi yang kelihatan modern mungkin yang mau konsepnya mau dibikin modern seperti apa kan sudah tahu. Seperti di Instagram feed-nya seperti apa, bagusnya kerennya kan sudah paham ya. Jadi sederhananya sama seperti itu. Jadi kalau kita melihat suatu desain kan estetis apa enggak, bagus apa enggak, kalau diginiin gimana, kan lebih oke seperti apa itu bisa kita ini sendiri ya. Oke, nah kuncinya selain memang ya butuh kreativitas, yang kedua teman-teman harus bisa coba. Nah ini di Instagramnya RS Karyadi yang kaitannya dengan edukasi ini karyanya dari Nizar. Jadi ini ada beberapa yang ya kita sebagai promotor kesehatan ya. Jadi promotor kesehatan itu kalau sudah minimal kita bisa mengkonsep ya. Kita konsepnya mau seperti apa gitu. Yang mau kita terapkan itu seperti apa yang saya carikan yang edukasi. Seperti ini. Nah, apa itu rabies, kemudian jadi kita permainan warna juga untuk menonjolkan yang mana kita baca dahulu, kemudian jenis warna, jenis ukuran itu ini ya berpengaruh ya. Seperti ini. Itu contoh kecilnya. Beda lagi sama ketika yang poster itu juga beda-beda sih. Ini campur-campur ya. Ini sama. Oke. Tapi untuk desain grafis sendiri, itu sebagai kelebihan dari kita ya. Istilahnya, kalau kita bisa itu
jadi poin plus di kita. Minimal kita bisa mengkonsep, kita tahu itu konsep desainnya bagus atau enggaknya, kita bisa mengkonsep ini maunya seperti apa ini. Jadi kita bisa lebih gampang menyampaikan informasi. Iya, teman-teman nantinya ketika misalkan sudah jadi SKM dan teman-teman adalah basicnya Promkes, memang ya tadi menjadi nilai lebih ketika bisa desain grafis. Minimal paham tentang konsepnya itu teman-teman adalah sudah mempunyai nilai lebih seperti itu. Jadi setelah ini yang tadinya belum pernah sama sekali belajar Corel, ya teman-teman mau tidak mau ya harus bisa mencoba, latihan aja otodidak. Kayak Nizar ini awalnya juga konsep dasarnya mungkin belajar Corelnya biasa, terus akhirnya coba-coba otodidak, kemudian belajar secara mandiri untuk desain-desainnya, akhirnya bisa di posisi yang sekarang seperti itu. Jadi teman-teman tidak ada kata telat untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi silakan dengan adanya mata kuliah ini bisa dimanfaatkan, teman-teman bisa itu buka Corel, nanti coba-coba lewat mungkin panduan di YouTube atau cari di manalah yang di situ belajar mudah tentang desain. Nah, teman-teman, temanya menyampaikan pesan kesehatan. Nah, ini pun nanti kalau teman-teman mau review lagi, ini saya record. Jadi untuk perkuliahan ini nanti silakan saya share untuk linknya, teman-teman bisa simak lagi bagian mana yang perlu dipelajari lagi. Nah, nanti teman-teman bisa latihan tersendiri. Oke, masih ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya, mumpung nih ya. Ya, mumpung. Ya. Oh. Karena kita itu untuk promotor kesehatan SKM ya, kita dituntut supaya tidak kalah dengan yang lain ya. Kita tuh punya, selain mengkonsep suatu acara, kita bikin acara untuk, ya istilahnya SKM itu mengkonsep suatu acara, ya media dalam bentuk media cetak atau media ini, cuma media dalam acara atau apa juga bikin istilahnya kita tuh memfasilitasi untuk orang itu bisa menangkap suatu informasi kesehatan, baik dari media ataupun dari suatu acara. Selain mengkonsep acara, kita juga harus bisa mengkonsep suatu media seperti itu. Jadi kelebihan ini kita harus tonjolkan ya. Iya, harus bangga dengan pilihan di peminatan ini. Iya. Gitu. Jangan sampai kalah sama yang lain ya. Oke, kalau sekiranya memang tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan dulu, enggak apa-apa. Tapi untuk pekan depan, semoga Nizar waktunya juga bisa. Teman-teman, nanti silakan dibuka di Open Learning. Di sana ada kaitannya dengan latihan yang kedua. Kalau latihan yang pertama, beberapa waktu lalu kita kita latihan tentang membuat slide yang bagus, kaitannya slide kesehatan. Kemudian ini silakan teman-teman coba membuat poster ataupun leaflet, bebas. Poster ataupun leaflet di Corel Draw. Nah, sebisanya aja, kita tidak menilai bagus atau tidak. Artinya kalau apalagi yang pertama, kita tidak cari yang sempurna, tapi mau mencoba. Silakan teman-teman otak-atik coba di Corel, kemudian di pekan depan kita coba saya dengan Nizar, kita review bareng-bareng. Artinya belajar sekiranya apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahi, seperti itu. Jadi kedepannya teman-teman bisa memperbaiki, misalkan ada yang kurang bisa diperbaiki di kemudian hari. Jadi seperti yang latihan sebelumnya tentang slide pun kita sama-sama review. Kalau ada masukan ya kita beri masukan, kalau sudah cukup bagus kita apresiasi dengan ya sudah bagus seperti itu. Nah, jadi silakan nanti teman-teman buka di Open Learning-nya. Silakan nanti di situ ada latihan untuk kedua tentang ini. Kemudian filenya tidak perlu di-share ke saya dulu, tidak apa-apa, tapi disiapkan saja. Nanti kita pakainya share screen seperti ini. Jadi filenya ditampilkan melalui laptop masing-masing. Kemudian nanti coba kita review bareng-bareng. Nah, kemudian yang untuk latihan ini juga di situ di Open Learning juga ada tentang laporan praktikumnya. Silahkan dibuat laporan praktikumnya dengan nanti hasilnya menunggu
pekan depan, enggak apa-apa. Karena pekan depan masih kita bahas tentang poster dan leaflet sebelum kita masuk dengan ke media-media lain. Jadi untuk teman-teman sekalian di beberapa media yang lain pun nanti saya usahakan mendatangkan teman-teman saya atau jejaring saya yang mungkin expert di bidangnya. Jadi nanti fotografi dengan yang SKM yang ahli dalam bidang fotografi, kemudian tentang radio yang demikian dan lain sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman nanti biar banyak referensi yang masuk informasinya. Jadi sekali lagi silahkan teman-teman latihan membuat poster maupun leaflet menggunakan Corel Draw, kemudian dipersiapkan untuk pekan depan. Kemudian lihat di Open Learning ada itu tentang modul praktikum latihan kedua, silakan buat laporan praktikumnya. Nanti untuk pengumpulan laporan praktikum menunggu hasil dari pertemuan pekan depan. Itu. Tapi mulai disusun dulu aja nggak apa-apa. Karena laporan yang sebelumnya pun saya juga sudah skimming, baca cepat dari satu persatu dari teman-teman. Jadi harapannya yang ini juga mulai dicicil saja biar tidak tumpuk dari mata kuliah yang lain. Itu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, saya kasih kesempatan sekali lagi. Atau dicukupkan? Mungkin jam siang ya, mungkin ada yang sudah mendung di sana, ada yang kena kipas angin ngantuk dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ya, makanya saya ada kamera dinyalakan, saya tahu kondisi teman-teman. Ada mungkin belum makan siang, nah, jadi nggak apa-apa, santai aja kuliahnya. Jadi yang penting informasinya bisa diterima dengan baik. Harapan saya ada penambahan penambahan informasi untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Nizar sudah bergabung. Semoga terima kasih. Pekan depan kalau waktunya memungkinkan bisa gabung lagi ya untuk sekali lagi buat bisa, review. insya Allah. Oke. Ya. Kalau tidak ada halangan bisa gabung lagi. Kemudian sekali lagi terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah gabung walaupun tadi beberapa atau banyak kali ya yang keluar masuk dengan segala kondisi yang ada, entah itu sinyal, baterai habis dan lain sebagainya, dan akhirnya berusaha untuk masuk lagi. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih untuk usahanya dan menyempatkan waktunya untuk belajar bareng-bareng di kelas saya. Oke, demikian. Jangan lupa isi daftar hadir. Ada 2 daftar hadir, perkuliahan dan praktikum, silakan diisi semua. Dan jangan lupa untuk tugasnya untuk pekan depan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.